Melihat wajah orang soleh itu dapat pahala. Maka sering-sering bersahabat dengan orang soleh karena saling memandang dapat pahala. Nah itulah dia. Ibu sekarang nih melihat wajah orang soleh. Nah, ibu dapat pahala. Kalau yang sebelah saya masih separuh pahalanya. Ya, tadi kan nggak dapat sama sekali. Kalau ini separuh karena sebelah. Ya. Tapi kalau di depan baru pas dia. Lengkap pahalanya. Maaf Bapak Ibu. Jadi kita ini kalau cerita bersolawat, nggak usah cerita berdebat apa bentuk solawatnya, silakan enak-enakin kita saja. Ibu-ibu sambil masak, ya bersolawat boleh. Ya, kan ada solawat yang ibu-ibu hafal kan? Solawat apa saja silakan. Mau dibaca sambil goreng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berubah. Ya, aturane iwak jadi pisang goreng. Kok iso lah Pak Ustaz. Ya gitulah Bu. Ya, suami Ibu Asih marah aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya, gitu. Ya. Loh, daripada awak lawan, gaduh. Iya kan Bu? Nah, Pak Ustaz, aku pernah ngono dipentung tukang buri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang rajin salawat akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Musholla Baitul Jannah beserta pengurus yang hadir pada malam ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala.
Malam ini kita memasuki malam ke-10 bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Ini musola kita ini seperti merek sepeda motor Yamaha, semakin di depan, ya, karena Baitul Jannah memperingati Maulid Nabi dengan bahasa menyambut. Ya, biasanya orang di hari H berebut tanggal untuk Maulid Nabi. Kalau ini Pak Ketua kita menghubungi saya 2 bulan yang lalu, ya, kemudian minta tanggal 16. Ku tengok belum Maulid, cocok lah, ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, ini ketua BKM kita ini ngeri. Udah macam Ustadz Abdul Somad awak dibuatnya. Ya, 2 bulan sebelum acara sudah ditelepon. Ya memang ini sebagai salah satu persiapan yang matang. Biarlah kita ini musola Pak Ustadz, tapi bukan kaleng-kaleng. Ya kan Bu? Ya awak pun nengok jamaahnya pun ku tengok bukan kaleng-kaleng. Karena enggak ada yang bekaleng. Memang ini menyambut Maulid Nabi seolah-olah kita curi start, ingin menunjukkan kepada Allah semangat yang tinggi dari kita. Kalau memperingati itu mah biasa. Karena memperingati itu Pak udah di hari hanya, bahkan sudah lewat, kita baru buat acara. Kalau ini kan nampak kali semangatnya. Ibarat orang mau pesta, belum waktunya keluar hidangan, udah datang dia. Ya, itu kan semangat kali itu namanya, ya kan? Nah, itu keren. Ya. Jadi kalau musola kita ini luar biasa. Ya, jadi Pak Ustadz mohon maaf ini musola, nggak perlu minta maaf. Karena dalam dakwah itu nggak pandang masjid atau musola. Pak Ustadz inilah jamaah kami, emangnya kenapa? Jamaahnya kan sama ya kan Bu? Ya ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, anak-anak juga. Cuman aku hari ini senang karena anak-anaknya sudah dikondisikan dengan baik. Ya, biasanya ustadz-ustadz ini pening kepala nengok anak-anak, kan gitu. Ya, YouTube tak berhasil kalau anak-anak di sini tadi. Ya, makanya udah mantap nih ketua, anak-anak diungsikan. Ya, udah. Jamaah ini tidak terlihat dari mana asalnya, dari masjid atau musola itu sama, nggak ada masalah. Saya pun melihat tadi awal-awal ku tengok, masih sikit. Ya, begitu udah mulai marhaban ku tengok, mulai rame. Ya kan? Begitu Pak Ketua kata sambutan, alhamdulillah makin rame. Yang di luar pun masuk ke dalam. Ya, itulah yang paten. Memang kalau bisa ini kita mengaji ini sistemnya carilah tempat yang paling dekat sama Pak Ustadz. Yang dekat aja pun belum tentu paham, apalagi yang jauh. Ya, cuman ada yang cakap, Pak Ustadz aku nggak bisa lah dekat-dekat. Kenapa? Aku capek kali Pak Ustadz. Ya, nanti aku ngantuk ketahuan kali. Ya coba tes saja dekat sama aku, ngantuk enggak? Ya, mudah-mudahan. Ya, enggak ngantuk mudah-mudahan. Kalaupun ngantuk memang udah parah kali lah itu dah. Ya, kenapa Pak Ustadz? Karena memang kita ini mendengarkan tausiah, siapa yang paling dekat dari Ustadz, maka dialah yang paling banyak keberkahannya. Berarti yang menang hari ini Pak Ketua ini. Ya, karena paling dekat. Ya, cuman pulang dari sini Pak Ketua bisa kusuk. Kenapa? Nengokin awak gini. Ya kan? Ya, maka pulang nanti bisa kusuk. Cuman yang stres kali malam ini siapa? Yang di belakang aku. Iya. Dek pindah aja napa sini. Ya kan? Ya, karena dia bingung. Ya begitu pulang awak dari ceramah nih, dia nanya sama kawannya, muka Ustaz tuh kayak mana woi? Ya, kenapa? Karena dia nggak pernah nampak muka saya. Ya, nampaknya peci belakang aja. Ya, ditengoknya udah ada ubannya, berarti udah tua. Padahal kalau dari depan, muda juga ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Kita menyambut kehadiran bulan kelahiran Nabi atau tanggal kelahiran Nabi ini sebuah prestasi di hadapan Allah. Ya, siapa yang semangat dengan bulan kelahiran Nabi, maka dia sedang menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi. Bukan sederhana ini ya, Bapak Ibu. Kalau awak udah tahu bulan apa ini, Rabiul Awal, langsung ingat Nabi, kelahiran Nabi. Berarti koneksi imannya bagus. Ya. Begitu ditanya tanggal berapa ini? Oh, tanggal 12 Rabiul Awal. Langsung kita akan mengatakan ini hari kelahiran Nabi. Ya, tanggal kelahiran Nabi. Hari apa ini? Senin. Kalau dibilang Senin ini adalah hari kelahiran Nabi, langsung connect. Nah, ini kadang-kadang ada yang nggak connect. Ya, bulan Rabiul Awal ini, woi. Ya, kenapa rupanya katanya. Ya, ditanya pula kenapa rupanya. Ya, berarti dia tak sadar bulan kelahiran Nabi itu adalah Rabiul Awal. Nabi dilahirkan tepat di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 671 Masehi. Kalau sama anak-anak biasanya saya nyebutnya tahun Gajah. Tapi kalau sama mama-mama biasa saya nyebutnya tahun 671 Masehi. Ya. Nah, kenapa kok begitu Pak Ustadz? Karena kalau sama mama-mama agak sensitif. Pernah saya sebut sama mama-mama, Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mama-mama langsung bilang, Ustadz, bilang gajah jangan nengok muka aku lah Pak Ustadz, katanya. Rupanya pas yang ku tengok itu badannya besar, ya, habis itu marah. Ya, jadi kalau mama-mama saya rubah tahun 571 Masehi. Kok begitu Pak Ustadz ngomongnya? Iya, karena menyesuaikan. Kita dakwah ini Bu harus pandai-pandai. Kalau nggak pandai-pandai payah. Ya, mana keterima orang awak dakwah. Ustadz tapi gelarnya S3. Iya, kalau dakwahnya ngikutin gelar saya, ya, saya ceramahnya ilmiah, mudah-mudahan lah nenek ini langsung tertidur. Ya, cobalah tes. Saya berdakwah ilmiah, saya berdakwah dengan bahasa yang ini. Wah, nenek tuh memang gini. Tidur. Ini harus paham-paham kita. Karena kalau nggak paham, payah. Loh, kita ceramah ini Bu, harus nengok jamaahnya. Kadang saya udah bawa bahan dari rumah, ya, udah saya persiapkan untuk disampaikan, nengok jamaahnya, bahanku hilang. Ya, kenapa? Karena jamaahnya yang ditengok berbeda dengan bahannya. Awak mau cerita tentang bagaimana menata hidup yang baik. Tiba-tiba awak sampai ke kemari, jamaahnya nenek-nenek semuanya. Ganti bahan, ingat mati. Nah, iya. Ya ganti bahan lah, pandai-pandai lah awak, ya kan. Coba kalau nggak punya bahan itu, apa nggak pening kepala awak? Masuk jamaahnya yang muda-muda, barulah kita cerita tentang masa depan. Iya, aku pun semangat. Ya, kalau jamaahnya muda-muda. Ya, saya Bu pernah ceramah di JW Marriott. Ya, termasuk hotel terbesar juga di kota Medan. JW Marriott, jamaahnya nggak banyaknya Bu, cuma 7 orang. Disewa ruangan VIP. Semuanya cewek-cewek. Dan alhamdulillah cewek itu masuk dalam kategori makmud, emak-emak muda. Ya, cuman 7 orang, lakinya cuman saya. Dia bilang awalnya Ustaz ceramah 45 menit saja kita Pak Ustaz. Oke, saya bilang. Nggak usah ceramah pun nggak apa-apa, saya bilang. Ya, Bapak jangan salah paham. Maksudnya nggak usah ceramah itu artinya tanya jawab aja. Ya kalau aku datang nggak ceramah ya nggak jelas lah. Ya. Ya, dalam bentuk apa ceramahnya itu dalam bentuk diskusi loh. Ya, kalau kami istilahnya itu problem solving, bisa muzakarah gitu. Ya, jadi alhamdulillah mereka terima. Oh bisa Pak Ustaz, bisa. Jadi kayak mana? Udah ibu mbak-mbak ini yang muda-muda ini kasih aja pertanyaan. Oh, Ustaz bisa jawab ini, insyaallah kalau bisa aku jawab, kalau nggak bisa slow aja lah. Ya, udah alhamdulillah bertanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Waktu berjalan, pertanyaan terus mengalir. Alhamdulillah, enggak terasa 2 jam kami bersama. Bapak, ibu-ibu itu yang mak muda tadi itu enggak terasa bersama dengan saya. Ya, kalau Ustadz, aku terasa karena 2 jam. Makanya ini, ya kok terasanya kayak mana Pak Ustadz terasa? Ya lama kali, ya kan. Padahal ceramah ini kayak naik angkot, jauh dekat 3.000. Ini nggak usah jauh-jauh. Ini aku udah nengokin jam aja aku nih. Ya, ya YouTube pun nggak perlu lama-lama waktunya ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ceramah ini tergantung. Jangan ibu ngundang ustadznya nggak enak, ibu salahkan ustadznya. Jangan. Karena jamaah juga mempengaruhi ustadz. Ya, ustadz kondang kayak manapun kalau diundang, jamaahnya mukanya nggak ngenain, itu ustadznya itu akan nggak enak ceramahnya Pak. Ya, makanya jujur ya, kalau kita ceramah, aku tadi mau sebelum ceramah aku tengok-tengokin dulu mukanya. Ini enak, nggak muka-muka bapak-bapak ibu-ibu ini ya kan? Ya aku tengok lah. Bayangkan saya pernah ceramah hanya gara-gara 1 orang ceramah saya gagal. Kenapa Pak Ustadz? Karena ada mama pas di depan saya duduk gini, dia kan nengokin aku gini. Apapun jadinya, kok nggak seru kali ibu ini nengok aku. Ya, akhirnya hilang bahan. Ya, pulang ceramah, jamaah ada yang nanya, Ustadz kok kayak gitu ceramahnya? Biasanya nggak kayak gitu Pak Ustadz. Aku bilang lah, kenapa dia di situ? Yang mana? Ibu itu tadi masuk gini dah, nengokin aku gini. Serem kali mukanya. Ya Allah Pak Ustadz, itu memang ibu itu mukanya bawaan lahir kayak gitu. Oh Allah, berarti udah salah aku dah. Ya, Bapak Ibu. Saya ceramah ke Galang pernah. Ceramah saya ke Galang, begitu ceramah ada di depan saya itu dia pakai sorban, dia pakai sal, nengokin aku macam enggak sur aja. 15 menit saya ceramah langsung turun. Jauh kan Bu ceramahnya di Galang. Tapi 15 menit langsung turun saya. Ya, pulang dari situ nggak banyak cakap, langsung saya ini minta izin sama yang ngundang saya. Jadi nggak usah lama-lama. Makanya ibu kalau ustadznya mau enak ceramahnya, tolong setel muka bagus-bagus. Ya, ini serius ini, nggak main-main. Ya, ibu minimal ya kasih senyum napa. Ya, senyum kan ibadah. Matabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Tapi jelas ya senyumnya nengok aku. Jangan nengok dinding atas senyum. Itu nanti ada yang nanya, "Wah, nopo, Wah?" Ya, jadi itu dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kenapa ya memperingati hari kelahiran Nabi? Ya. Jawaban ini akan terjawab kalau kita mau berpikir. Kalau nggak mau mikir, nggak ada jawabannya. Sementara ada orang Pak yang memperdebatkan tentang peringatan hari kelahiran Nabi. Kan ada juga tetangga-tetangga kita itu yang nggak setuju, dia bilang apa? Maulid Nabi itu nggak ada dalil. Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat masuk neraka. Kalau saya nanggapin yang kayak gitu itu ya udahlah, suka hati kau aja. Kau kalau nggak mau ya udah jangan banyak cakap, ya kan? Ini kadang-kadang banyak cakap. Nanti tahlil bid'ah, giliran dia ninggal, ya. Awak mau nggak tahlil kayak mana? Ya, mau tahlil dia ini petentengan waktu hidup, ya kan susah. Nanti orang ninggal takziah. Begitu takziah kan biasanya kita dikasih air putih kan Pak. Ada tuh yang cakap. Kalau orang meninggal nggak boleh minum air yang dikasih sama ahli bait, ahli musibah. Kenapa? Itu haram. Loh kok bisa haram? Nanti itu ada harta anak yatim di situ. Ya sibuk kali. Orang mau minum kok dilarang-larang. Kawan udah nyucu aku mau gini haram. Turun lagi. Rupanya Pak pas nggak ada orang ya, yang cakap haram itu nengok kanan nengok kiri nggak ada, minum juga dia. Nah, itulah kadang-kadang awak nih banyak kali ininya ya protesnya ya kan Bu.
Udah kalau nggak mau maulid ya udah diam aja, apa ya kan? Jangan nyalahin orang. Ya, ini maulid ini kan semuanya bagus. Coba mana yang nggak bagus yang kita kerjain sekarang nih, coba mana yang nggak bagus? Silaturahmi ada dalilnya, ya kan? Buka majelis taklim kayak gini ada dalilnya, ya kan Bu? Ibu duduk di majelis taklim berapa banyak nih pahala ibu? Duduk di majelis taklim aja dapat pahala 200 rakaat sholat sunat. Ada yang nanya, Ustadz kalau duduknya ngantuk kayak mana? Dikurangi nggak pahalanya Pak Ustadz? Enggak. Cocoklah Pak Ustadz kalau gitu ngantuk aja laku. Ya udah nggak apa-apa, sama aku nggak ada masalah. Ya, mau ngantuk aja, mau tidur aja pun nggak ada masalah. Ya, tapi pahalanya tetap 200 rakaat sholat sunat kan Pak Ustadz? Ya tetap. Apalagi ini pahala yang lainnya lagi nih banyak. Melihat wajah orang soleh itu pahala. Ya, siapa wajah orang soleh itu? Ya kita semua ini. Kalau seandainya Bapak Ibu mengatakan salah satu orang soleh itu adalah saya, maka melihat wajah Ustadz itu dapat pahala. Yang hari ini tidak bisa melihat wajah Ustadz, nggak dapat pahala. Pindah. Udah disindir-sindir pun masih di situ juga. Ya kayaknya enak kali di situ ya. Iya. Udah. Jadi Bapak Ibu ya. Iya. Sana aja biar aku jelas nengok muka adik situ. Sini aja. Ya, berarti dia yang ngalahkan ketua BKM. Ya, tadi ketua BKM pahalanya paling banyak, sekarang dialah yang paling banyak. Cuman kalau disiapkan satu kursi lagi, ini jelas. Ya. Iya. Ya, jelas. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Ya, Abang jangan cemburu lah, Bang. Ya. Abang kok cemburu pula. Baik. Jadi kita ini memperingati Maulid Nabi ini kan memperingati hari kelahiran Nabi. Ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi. Bapak Ibu, orang yang kita cintai di hari kelahirannya kita ingatkan. Siapa yang kita cintai? Anak kita. Ingat itu tanggal lahirnya, hari lahirnya, bulan lahirnya. Kita peringatin, iya, itulah ulang tahun, milad namanya. Kemudian pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, orang yang kita sayangi. Kemudian datang bulan kelahirannya, kita peringati juga. Iya. Kenapa kita peringati? Karena kita sayang. Ya. Kita sayang dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita. Kita peringati hari miladnya. Pertanyaannya dengan Nabi bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau kita memang sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, ingatlah bulan lahirnya, ingatlah tanggal lahirnya, ya bolehlah kita peringatinya. Tapi memperingatinya jangan dengan kemaksiatan gitu. Memperingatinya itu adalah dengan kebaikan. Nah inilah yang kita lakukan. Di Indonesia itu masyarakatnya tradisionalis, yang suka dengan tradisi-tradisi. Semuanya dikemas dengan tradisi. Mau nikah aja tradisinya banyak kali. Di sini mayoritas Jawa atau campur ya. Ya, nek rai-rai ini tak telak wong Jawa iki. Ya, iya. Kalau saya alhamdulillah saya asli orang Jawa. Karena saya sekarang ini sekretaris umum Puja Kesuma Sumatera Utara. Tapi muka saya muka Mandeling. Ya, ada yang nggak yakin kalau saya orang Jawa. Karena mereka lihat muka saya muka Mandeling. Saya bilang aku Jawa, enggak Mandeling. Ya, kok malah dikasih tahu ngeyel. Ya, saya Jawa Mandeling. Loh kenapa? Karena muka Ustadz muka Mandeling. Aku pun berkaca. Oh iya ya, mukaku kayak muka Mandeling. Lama-lama mikir kenapa lah mukaku kok muka Mandeling. Rupanya ada jawabannya. Istri saya Bu orang Mandeling, marganya Lubis. Karena aku udah lama tidur sama dia, berubah mukaku. Makanya Bapak Ibu, kalau udah nikah mukanya berubah, itu tengok aja muka bininya, ya pasangannya. Bapak dulu waktu masih lajang, ganteng kali misalnya kan Pak.
Kira, oh iya Pak ya. Sekarang Bapakku tengok kok hancur kali ya. Itu aku nggak nyalakan Bapak. Aku mau tahu mana bininya. Oh enggak, berarti salah aku. Maaf. Ya Bapak Ibu. Ya, kan itu berpengaruh juga loh Bu. Ya, udah lama tidur sama dia, jiplaannya pindah. Ya kan? Nah, makanya kalau yang masih lajang cari bini yang bagus lah. Ya kan? Karena kalau nggak bagus muka awak hancur kemudian. Nah, itu dia. Ya. Jadi ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini serba tradisi. Di Indonesia itu serba tradisi. Sikit-sikit ada tradisi. Nikah aja tengoklah orang Batak, ya kan? Orang Jawa, orang Melayu, lain-lain tradisinya. Tapi semuanya ya bagus, tergantung cara ngelihatnya. Ini ada yang ngelihat orang Jawa, alah, tengok tuh orang Jawa, kata orang Batak. Kenapa? Masa nikah pakai pecah telur? Sayanglah telurnya. Ya, bagus digoreng, makan enak. Orang Jawa bilang, alah kau pikiran kau makan aja. Ya, udah. Ya. Maunya orang Batak nengoknya jangan perspektifnya orang Batak. Maunya orang Batak tuh nanya, kenapa orang Jawa kok pakai pecah telur? Itu kan pendidikan itu. Kita yang orang Jawa Bu harus paham bahwa pecah telur itu mendidik istri supaya taat sama suami, nggak suka merepet sama suami, nggak suka marahin suami. Lo suami mijak telurnya sengaja atau enggak? Sengaja enggak? Ya sengajalah. Ya, mana pula nggak disengaja? Orang memang disuruh sama dukun mantennya, ya kan? Pijak-pijak, ya kan? Udah, habis dipijak apa yang dilakukan oleh sang istri? Membersihkan kaki suami yang bekas kena pecahan telur. Bayangkan, suami buat salahnya sengaja, tapi istri nggak ada marah, malah istri bersihin kakinya. Itu kan paten. Kalau orang Jawa paham ini, pasti istrinya solehah semuanya. Iyalah, orang salahnya sengaja aja malah dibersihkan kok. Apalagi yang nggak sengaja pasti dimaafkan, ya kan? Bapak kok meriah kali? Ya kan betul kan Pak? Yang sengaja aja dibersihkan nggak merepet dia, apalagi yang nggak sengaja. Ya kan? Kan betul ini kan? Iya. Makanya kalau istri kita ini udah tahu makna adat Jawa itu, pecah telur itu, insya Allah Pak, kita yang salah nih suami ini, istri kita nggak merepet. Ini kok malah terbalik ya Pak Ustadz? Yang nggak sengaja aja merepetnya ngeri, apalagi yang sengaja. Hidupku ini kayaknya udah tersiksa kali lah Pak Ustadz. Ya, tiap hari hidup nggak ada repetan. Asik merepet aja biniku Pak Ustadz. Sampai ada bapak-bapak curhat, ini sering saya sampaikan. Ustadz, kenapa ya Ustadz aku dikasih Allah istri yang suka merepet? Saya jawabnya gampang, Pak, itu udah jodoh Bapak. Ustadz, kalau itu jawabannya aku pun tahu, katanya. Maksud Bapak, aku nggak sanggup loh Pak Ustadz, istriku suka merepet. Sanggup Pak. Nggak sanggup loh Ustadz, sanggup. Maaf ya Ustadz, ini yang punya istri aku atau Pak Ustadz? Ya Bapak lah. Jadi kok Ustadz pula yang bilang sanggup? Loh saya Ustadz, bilang sanggup pasti ada dasarnya. Dalilnya apa Ustadz? La yukallifullah nafsan illa usaha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bapak dikasih Allah istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya. Tapi Pak Ustadz, apalagi? Kenapa ya Ustadz istriku ini dulu kok nggak dikasih aja sama laki-laki yang lain? Saya bilang maaf ya Pak, laki-laki yang lain nggak ada yang sanggup loh Pak. Cuman Bapak aja lah yang sanggup. Udahlah Pak, tahankan aja lah Pak. Ya paling kalau nggak tahannya Bapak ninggal duluan. Ya udah. Makanya kalau ditanya mana lebih banyak yang ninggal duluan, suami atau istri? Nah itu. Ya memang betul kok. Ya, jadi kita nih Pak tahan-tahanan. Ya nggak tahan, ampun aku, udah keok aja laku. Ya ninggal.
Ya, tapi jangan gara-gara saya bilang kayak gini nih, ibu-ibu yang janda pulang nanti disalahkan. Kuil merepet ya kerjaanmu merepet, maka kini tinggal bojomu. Ya, jangan ya Bu ya. Nah, nanti gitu pula. Ya, Bapak Ibu, ya, kita ini tradisinya adalah memperingati Maulid. Ngumpulkan orang sebanyak ini kan payah ini kalau nggak ada tradisi kayak gini nih. Betul nggak Bu? Cobalah kalau nggak ada tradisi, misalnya musola Baitul Jannah ini buat pengajian biasa rutin. Kira-kira bisa nggak yang datang ramenya kayak gini nih? Enggak. Saya yakin, ya yakin. Kalau buat pengajian belum tentu serame ini. Termasuk adik ini entah datang entah enggak. Ya, aku pun belum yakin, ya kan? Dia entah datang entah enggak, ya kan? Ya udah. Tapi gara-gara ada tradisi ini, Maulid Nabi rame yang datang kan. Kalau ngaji udah capek bebui mulut ketua BKM, enggak juga datang. Makanya dibuatlah cara kayak mana menghadirkan orang banyak yang bisa diceramahi oleh ustadz, berarti nyampenya semakin luas. Banyak yang dengar, banyak yang dapat ilmu, banyak yang dapat pelajaran, sehingga apa? Nyampelah ilmu agama itu kepada orang banyak. Kalau mengandalkan pengajiannya dia, ya ketua BKM-nya lah yang oyong. Ya, kenapa? Ngaji jamaahnya sedikit, ujung-ujungnya segan sama Pak Ustadz. Ya padahal Pak Ustadz tuh nggak perlu disegan-segani masalah itu. Pak Ustadz maaf ya Pak Ustadz, jamaahnya sedikit. Ngapain minta maaf? Orang kami nggak pernah ngitung jamaah kok. Ya, nggak pernah. Ya. Mama kok lancip kali. Untung amplope. Ya, kau pernah di pucu Ustaz ae. Ya, maaf Bapak Ibu. Enggak perlu sungkan, cuman memang pengalaman saya juga ada. Ngisi pengajian itu ya Allah, macam formasi main bola. 4-4-2-1. Saya ngisi pengajian 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri, 2 ibu-ibu di depan, 1 ustadznya penjaga gawang. Pas lah, ya formasi main bola. Cuman saya nggak akan pernah berhenti mengisi pengajian kalau jamaahnya seperti itu. Ada lagi sekitar Jalan Binjai, nggak aku kasih tahu lah nama masjidnya. Ya, udah lama ini, udah 5 tahun atau mungkin 10 tahun yang lalu. Ngisi ceramah saya Bapak Ibu. Datang ke masjid, alhamdulillah udah buka masjidnya, 1 orang najir masjid udah ada di situ. Dalam hati saya, oh ini belum azan. Kalau udah azan pasti ramai yang datang. Alhamdulillah azan berkumandang, nambahlah jamaah 2 lagi. Yo, oh mungkin belum qomat, ya kan? Nanti udah qomat pasti ramai yang datang. Ya, alhamdulillah datang 4 lagi, berarti tuh 7. Sholat saya dalam hati saya ngomong, oh mungkin banyak yang masbuk. Begitu saya sholat, selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, nggak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak nambah juga, tetap 7 orang. Saya lanjutkan dengan berdoa, dalam hati saya tetap berpikir positif. Oh mungkin model jamaah ini kayak jamaah ini kan, FKSMM, ya kan? Ya kan? Jadi datangnya itu udah siap sholat subuh, entah di rumahnya, entah di masjidnya, baru ngumpul, ya kan? Dalam pikiran saya kayak gitu. Alhamdulillah siap doa. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Balik ke kanan, alhamdulillah tinggal 3 orang. Rupanya yang 4-nya balik. Dalam hati saya, ya Allah tega kali lah orang ini. Udah tahulah awak ustaz datang kemari malah balik pula lah dia. Habis itu saya tanya sama ketuanya, Pak Ketua izin jadinya pengajian kita ini. Jadilah Pak Ustadz. Lo mana jamaahnya? Ya kamilah Pak Ustadz. Cuman bertiga. Iya Pak Ustadz. Mana pengurus BKM-nya? Ya memang kami bertiga Pak Ustadz. Ya, saya ketua Pak Ustadz. Bapak ini sekretaris. Bapak ini bendahara katanya. Lengkap ya KSB, ketua sekretaris bendahara. Iya Pak Ustadz. Jadi lanjut Pak Ustadz, karena bendaharanya datang, aku pun yakin melanjutkan ceramah. Maaf. Iya, ini intermezzo. Ya, jangan serius sekali. Ini bendahara yang keluarin ya. Iya. Maaf ya Bapak Ibu.
Jadi kita ini kalau nggak dibuat tradisi belum tentu rame kayak gini yang datang. Makanya dibuatlah sebuah tradisi, yang tradisi itu ingin menarik orang banyak supaya bisa diberikan tausiah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini memperingati Maulid Nabi menunjukkan, hikmahnya itu menunjukkan bahwa kita cinta dengan Nabi. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi ini hikmahnya apa? Untuk mendongkrak semangat kita bersolawat kepada Nabi. Minimal kayak tadi ada marhaban. Sekarang ini maulid-maulid Pak, banyak yang sudah nggak ada marhabannya. Alhamdulillah di sini tadi, alhamdulillah marhabannya ada. Dan personilnya ku tengok alhamdulillah lengkap. Dari yang paling tua, yang sedang-sedang saja sampai yang paling muda. Ku tengok tadi asal giliran nada tinggi geser sebelah. Nada tinggi geser sebelah. Ya. Aku nih diam-diam merhatiin juga. Kan betul kan? Ya kan Bu? Ya aku pun maklum lah sama ibu ya kan. Loh kalau ibu ini maksa narik terus tiba-tiba lepas ninggal. Ya, nggak boleh dipaksa. Ya. Jadi memang ini lengkap. Personil hari ini yang paling lengkap yang saya jumpai itu ya hari ini. Ya. Saya tadi bangga ada 2 orang yang masih remaja, saya tengok tadi ya. 2 orang yang masih remaja, dia ikut marhaban, saya yakin dia generasi penerus selanjutnya. Ya. Cuman Bapak Ibu tolong ya, marhaban ini harus dihargai. Ini kadang-kadang keyboard awak hargai. Ya, marhaban, awak suruh ikhlas lah, ikhlas. Ya, giliran marhaban ikhlas. Ya, kan nggak enak awak itu dengarnya. Orang-orang malas latihan marhaban. Kenapa kok malas latihan? Karena dia nanya sama mamanya, "Mama dari mana, Mak?" Marhaban. Ya, marhaban pulang dapat apa, Mak? Ini pulut kuning sama telur. Dapat itu. Ya itu pun alhamdulillah, ada yang nggak dikasih apa-apa. Dapat pulut kuning sama telur. Begitu pulang baris mama-mama. Ya kan? Nah, bawa pulut kuning. Anak-anak yang dengar kayak gitu itu semangat nggak dia belajarnya? Ya nggak semangat lah Bu. Mana semangat anak-anak belajar? Alah, orang marhaban kok pulut kuning sama telur. Ya, udahlah, tengoklah. Kalau kami laki-laki ya Bu, kalau udah marhaban tuh urat-urat leher tuh naik Bu, yang keluar gini. Udah. Kan ini serius Pak ceritanya. Makanya janganlah kita salah ini. Giliran marhaban dibayar murah. Ya, kadang-kadang pun membayarnya macam tak ikhlas awak. Giliran keyboard 2,5 juta enak aja bayar. Betul nggak ini? Nah, jujurlah. Ya, nggak jujur pun aku udah tahunya. Ya, iya, Pak. Marhaban, gope aja payah. Mama-mama nih semangat-semangatnya aja nih. Ya, semangat-semangatan. Mama-mama tahu lah kok ada rame-rame. Tengok grup marhaban mama-mama, rame kali. Inilah yang paling sikit ku tengok. Biasanya mak-mama itu kalau marhaban paling sikit 10. Kalau kami lain, kok kami bapak-bapak ini paling banyak 5. Ya. Kalau mak-mama 10 paling sikit. Ada yang sampai 20 ku tengok, pentas penuh mak-mama itu. Ya, tapi bajunya seragam. Keren. Ya, ku tengok dari yang 20 itu yang baca itu paling 1-2 orang. Yang lainnya berdiri gini. Gini-gini. Ya. Nggak ada. Yang penting apa? Yang penting seragam tampil. Ya kan? Dan ada mama-mama, begitu kutanya, Bu banyak kali seragam Ibu. 5 kali saya jumpa sama beliau, kelompok marhaban itu. 5 kali seragamnya lain. Berarti kan banyak seragamnya. Ya Ustaz, ini yang Ustaz jumpakan baru 5. Ada 8 sebenarnya Pak Ustaz. Berarti 3 lagi ada 3 lagi.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tanya, ini kok bisa banyak kali seragam marhabannya? Ya Pak Ustaz, namanya Mak Mama. Habis itu aku tanya lagi, udah lunas ini? Belum Pak Ustaz. Ya kayak mana lah Pak mau lunas? Marhaban 300, anggota 20. Coba, berapa satu orang? 15.000. Ya, jam tayang seminggu sekali. Ya udahlah, 15 kali 4 baru 60. Nah, itulah angsuran untuk ini. Cuman Mak Mama ini PTT, pantang tak top. Ya kan? Nah, itulah dia hebat. Jadi ini mendongkrak marhaban itu kan menunjukkan bahwa kita ini ya pengen ya menyambut kelahiran Nabi itu dengan marhaban, bersolawat kepada Nabi. Bapak Ibu, solawat sekarang makin banyak Bu yang keren-keren ya kan? Ya, bukan marhaban ini aja yang isinya ada solawat, tapi banyak lagi. Yang keren-keren tuh banyak. Jenis solawat ini, ada solawat tibbul qulub, ya, solawat ini banyak jenisnya. Kalau saya yang paling suka itu yang tibbul qulub itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, ini lagi populer-populernya semenjak dilakukan oleh Kiai siapa itu? Ya, yang di Pulau Jawa. Jadi artinya apa? Artinya solawat ini kayak mana lah, terukati lah bentuknya kayak mana. Sama kayak Nabi bilang gini, maaf ya, ini seolah-olah untuk kita supaya waspada. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Berarti kan kita diingetin dari maulid ini. Kalau nama Nabi disebutkan bersolawat awak kepada Nabi. Ya. Jadi Pak Ustadz kalau banyak kali disebutkan ya solawat terus. Terus. Ini ada dua pendapat sebenarnya. Imam At-Tahawi mengatakan kalau di majelis ilmu ya kita mendengar nama Nabi itu berulang-ulang maka maka seluruh sebutan Nabi Muhammad itu wajib kita bersolawat. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau dalam majelis ilmu maka yang wajib cuma satu kali, yang selebihnya itu sunnah. Contoh saya akan berulang-ulang menyebut nama Nabi. Yang wajib itu yang pertama, yang selanjutnya hukumnya sunnah. Tapi Bapak Ibu, alangkah ruginya kita kalau disebut nama Nabi tak bersolawat. Karena dengan solawat kita, maka insya Allah kita akan dapat syafaat. Apalagi malu kita kan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat. Ya Allah. Ya, Allah sebagai Tuhan, malaikat itu sebagai stafnya Allah, ya, itu saja bersolawat kepada Nabi. Masa kita yang sama sebagai makhluk yang disebut manusia, yakni hamba Allah, tidak mau bersolawat kepada Nabi? Kan malu kita kan. Cuman jangan berdebat solawatnya kayak mana. Udah suka hati kita aja lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli wa sallim alaih, boleh. Sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Terserah, jangan berdebat kali awak. Karena banyak debat nanti enggak melakukan apa-apa percuma. Ya kan? Stres awak debat-debat sama orang, ujungnya enggak juga awak kerjakan. Yang kunut subuh debat sama yang enggak kunut. Ngapain? Debatnya di warung kopi pula. Kau kunut, enggak ada kunut katanya. Ada, enggak ada. Ada, enggak ada katanya. Udah terakhir ada yang penengah nanya, kalian sholat subuh rupanya? Enggak. Udah capek berdebat kunut enggak, rupanya enggak sholat subuh. Ngapain coba? Ya kan Bu? Enggak usah banyak-banyak debat. Ya, Ibu mau sholat duha berapa rakaat silahkan, enggak usah banyak kali tingkah. Yang sempet 12 rakaat alhamdulillah. Kalau enggak sempat minimal 2 rakaat. Udah, itu aja, enggak usah banyak kali awak ini. Ya cakap-cakap sama orang. Ini banyak cakap tapi nggak dikerjain juga. Ya kan? Ya, baca Quran Ibu. Nggak usah banyak kali tingkah. Aku kalau bisa ini one day one juz. Bagus kalau bisa. 1 hari 1 juz. Tapi kalau nggak bisa turun lagi lah.
one day, one ain. Satu hari satu ain. Ini mama paling suka. Ain lipat, ain lipat, ain lipat. Ya, makanya Al-Quran mama banyak yang kusut. Ya, kenapa? Asik kena lipat. Kalau bapak-bapak alhamdulillah Al-Qurannya rapi banget. Ya. Ngaku nih. Iya. Ya, karena nggak dibaca-baca rapi. Ya Allah. Tapi kalau gitu aku masih salut sama mama lah ya kan. Ya, walaupun kusut itu tanda dibaca. Pak Ustadz, one day one ain masih panjang. Turun lagi one day one page. Satu hari satu halaman. Itu dapatin. Pak Ustadz masih panjang juga turun. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Wah ya Allah Pak Ustadz, ada ayat yang hampir setengah halaman Pak Ustadz. Nah, turun lagi turun. One day one huruf. Satu hari satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Maaf ya Bapak Ibu, jangan nawak sepele nih. Ini serius ini loh. Ya, Pak Ustadz masa nun aja. Lumayan daripada nggak ada baca. Kan nun kan ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, nanti kalau udah nun candu masuklah Yasin. Kan nambah ayat hurufnya 2. Ya kan? Nambah lagi alif lam mim. Nambah lagi kaf ha ya ain sad. Kan lumayan. Enak ya. Nambah lagi alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kena lagi, nambah lagi candunya dulu. Ya. Kalau one day one huruf juga nggak bisa, kata Nabi, satu hari nengok Quran aja pun sudah alhamdulillah. Pulang awak nengok Quran. Nah. Ya Pak, ini jangan sepele Pak, ini serius ini. Ya, Bapak ketawa-ketawa, jangan nanti kayaknya aku nggak betul. Ini betul. Karena Nabi SAW bersabda, ada 5 objek yang dipandang saja dapat pahala. Kita mandang aja dapat pahala. Apa yang 5 itu Pak Ustaz? Pertama, Ka'bah. Ka'bah itu memandangnya saja dapat pahala. Tapi ingat, Ka'bah yang di Masjidil Haram, bukan yang di asrama haji. Ya, nanti gara-gara aku bilang di asrama haji nggak pergi ke umroh. Ya, kalau nggak pergi umroh ngerugi aku lah. Ya, aku kan punya travel umroh. Ini jangan di-cut ya, jangan di-cut. Ya. Kadang-kadang YouTuber ini pandai juga. Giliran promosi cut. Rupanya YouTuber punya travel juga. Iya. Ya, nanti kita join aja. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Jadi yang dipandang saja dapat pahala pertama adalah Ka'bah. Yang kedua apa? Air Zam-Zam. Jadi kalau ada kawan kita pulang dari tanah suci, datang ke rumahnya, dikasih air Zam-Zam. Nengoknya aja dapat pahala. Apalagi minumnya jadi obat. Dah, doa kita dikabulkan Allah. Yang ketiga apa Pak Ustaz? Yang ketiga Al-Quran. Al-Quran itu Pak, salah satu keistimewaannya dipandang saja dapat pahala. Kalau awak mandang cewek dapat dosa, mandang Quran dapat pahala. Makanya Pak Aris jangan suka mandang cewek. Ya, mandang Ustadz aja. Ya, saya kalau mandang cewek ini bisa dapat dosa. Bahkan saya dulu ngapal Quran Pak. Kata Ustadz saya, kau ngapal Quran bagus. Tapi hati-hati, jaga hafalan tuh payah. Salah satunya kau jaga pandanganmu. Karena kalau kau nengok cewek cantik, bersahwat, hilang 1 ayat. Ya, nengok cewek cantik 2, bersahwat, hilang 2 ayat. Nengok cewek cantik 3, bersahwat, hilang 3 ayat. Pergi ke Medan, masuk Sun Plaza, hilang 2 juz. Ya, ya. Kenapa? Segini-segini orang tuh. Iya. Iya. Aku yang nengok kok Bapak yang senang. Iya. Iya, maaf. Ya, jadi
Ya, kalau mandang Al-Quran dapat pahala, Pak. Jadi jangan sepele sama Al-Quran. Itulah keistimewaan Al-Quran itu juga. Jadi memandangnya saja itu dapat pahala. Udah. Yang keempat apa? Wajah orang tua. Wajah orang tua ini dipandang saja dapat pahala. Ya, kalau yang masih punya orang tua, sering-sering mandang orang tua. Ini anak-anak nih kalau ada mama bapaknya sering tengok muka ayah sama bapak. Ayah sama mamanya. Tengok, dapat pahala. Tapi bagi bapak yang sudah jadi orang tua, Pak, kalau udah ditengokin mukanya sama anaknya, jangan nyentak napa. Ini nengokin, apa kau tak tengok? Minta duit kan ya? Ya, besok anaknya nggak mau lagi nengok muka bapaknya. Nah, kenapa? Kena sentak mula. Walah ya, aku kan baru dengar ceramah Ustaz. Kalau nengok muka ayah katanya dapat pahala. Ayah kok marah? Ya jangan. Baru yang kelima, melihat wajah orang soleh yang tadi saya sebutkan. Melihat wajah orang soleh itu dapat pahala. Maka sering-sering bersahabat dengan orang soleh karena saling memandang dapat pahala. Nah itulah dia. Ibu sekarang nih melihat wajah orang soleh. Nah, ibu dapat pahala. Kalau yang sebelah saya masih separuh pahalanya. Ya, tadi kan nggak dapat sama sekali. Kalau ini separuh karena sebelah ya. Tapi kalau di depan baru pas dia. Lengkap pahalanya. Maaf Bapak Ibu. Jadi kita ini kalau cerita bersolawat, nggak usah cerita berdebat apa bentuk solawatnya, silakan enak-enakin kita saja. Ibu-ibu sambil masak, ya bersolawat boleh. Ya, kan ada solawat yang ibu-ibu hafal kan? Solawat apa saja silakan. Mau dibaca sambil goreng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berubah. Ya, aturane iwak jadi pisang goreng. Ya. Kok iso lah Pak Ustaz. Ya gitulah Bu. Ya, suami Ibu Asih marah aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya, gitu. Ya. Loh daripada awak lawan, gaduh. Ya kan, Bu? Pak Ustaz, aku pernah ngono dipentung tukang buri. Enggak. Jadi kita ini ya bersolawat ya. Hikmah kita ini memperingati Maulid Nabi ini supaya mendongkrak semangat kita untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kita ini berikhtiar. Dengan dengar ceramah ini kan kita dapat ilmu. Kayak mana kehidupan Nabi dulu. Kemudian kita bisa mengikuti jejak beliau. Kemudian kita bisa meneladani beliau. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Anak-anak muda jangan nyontoh selebritis. Kalau selebritis dicontoh belum tentu masuk surga. Tapi kalau yang dicontoh itu adalah Nabi, insya Allah masuk surga. Ini kadang anak-anak kecil kayak gini nih yang dicontoh Syahrini pula. Ya, Syahrini yang dicontoh asik-asik maju cantik, mundur cantik, maju mundur cantik. Sampai-sampai ada orang jelek diusir pakai usir cantik, usir cantik, sana. Ya, itulah dia. Kenapa? Yang dicontoh selebritis. Ya, jangan dicontoh selebritis, yang dicontoh itu Nabi. Ya, Nabi itu apa yang dicontoh Pak Ustaz? Ya, semua aktivitasnya bisa dicontoh.
Tengok Nabi tuh, Bu. Nabi itu perjuangannya ngeri. Yang ngangkat harkat martabat ibu sebagai perempuan ini kan Nabi. Dulu ibu ini nggak ada harganya. Ya, hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki aja. Dulu ya Bu, model laki ini nengok cewek sur, hajar. Sur, hajar. Kalau elek, nggak sur. Berarti nggak dihajar. Ya kan? Kalau dulu kayak gitu. Nah, datanglah Nabi berjuang menyampaikan syariat. Kemudian naik harkat martabat ibu kan. Sekarang tengoklah, ya, mama ini perempuan udah naik harkat martabatnya. Tapi itu pula lah udah naik petentengan pula. Udah dikasih roti minta kacang, dikasih hati minta ya, minta tunjang katanya. Ya kan? Udah kok gitu Pak Ustaz, iyalah. Sekarang Pak udah dinaikkan harkat martabatnya pakai emansipasi lagi. Ya kan? PKM mau naik, yang mau jadi wali kota mau perempuan naik, yang mau kerja perempuan naik katanya. Jadi semuanya mau. Ibu sebenarnya maunya apa? Ya kok semuanya mau ibu, kerja ya ibu mau, ini ya ibu mau, semuanya mau. Ya kalau saya alhamdulillah saya masih bisa mengatur rumah tangga saya, istri saya nggak kerja. Lumayan Pak. Istri saya itu bukan nggak tamatan kuliah dia tamat S1 dari IAIN, jurusannya matematika. Makanya kali-kali biniku bagus sekali. Ya, kali-kalinya, ya, udah dia minta kerja aja Pak. Ya, saya bilang udahlah Umi di rumah aja, nggak usah kerja. Abi suntuk lo di rumah aja. Emangnya enak Bi di rumah aja. Ya, kerja apa Umi? Enggak. Abi kayak mana lah ini, Umi udah kuliah 4 tahun, ujung-ujungnya nggak kerja juga, udah slow aja di rumah aja. Ya, masih juga bandel, lama-lama aku pun mikir, kayak mana lah biniku ini biar nggak minta kerja. Alhamdulillah dapat ide, asalkan biniku minta kerja, ku hamili dia. Ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah nggak minta-minta kerja dia. Ya, makanya aku kalau dia udah minta kerja udah seneng aja aku. Ya, saatnya tiba. Makanya kami nikah 2011, anak kami sekarang ini sudah 4. Ya, alhamdulillah 2 tahun sekali punya anak. Ya, alhamdulillah orang dia minta kerja ya langsung lah. Ya kan, daripada pening aku mikirinnya. Ya kan, udah. Nah, begitu anak lahir Pak yang keempat buat status saya. Alhamdulillah nggak terasa anak sudah 4. Ya, istriku bilang, iya Abi nggak terasa, Umi yang terasa. Iya. Iya. Jadi ya Bapak Ibu, kalau Ibu udah diangkat harkat martabatnya Bu, jangan petentengan. Ya, perempuan ini payah Pak, kalau udah dapat kerja Pak, kemelelet. Ya kan, udah bisa nyari duit kemelelet, udah bisa nyari rezeki sendiri, merasa hebat. Tapi bukan perempuan-perempuan yang di sini ya, yang di luar sana. Ya, tapi yang di luar kadang-kadang balik kemari dia. Iya, maaf. Jadi kita ini udah diangkat berkat apa? Inilah Rasulullah. Jadi Rasul itu jadi teladan kita. Ibu kalau mau ngikutin pola hidupnya itu pola hidup Rasul. Rasul itu mau tidur kayak mana, Rasul itu mau makan kayak mana, mau beraktivitas kayak mana, itu yang diikutin, jangan yang lain-lain. Ini kadang yang lain-lain diikutin, nggak usah. Nabi aja yang diikutin, kalau yang lain-lain nggak usah. Ya, karena Nabi itu diangkat Allah kesalahannya, maksum namanya, terpelihara dari kesalahan. Makanya kalau kita sudah nyontoh Nabi udah betul lah itu. Ya, Pak Ustadz, Nabi perjuangannya ngeri ya, iya. Maka contoh Nabi itu ya perjuangannya luar biasa. Waktu lahir udah nggak ada ayah, ya kemudian meninggal lagi ibunya, ya hidup dalam keadaan yatim piatu. Tapi Nabi tetap bersemangat dalam hidup. Akhirnya dia menikah dengan seorang janda namanya Khadijah Al-Kubra. Nah, jadi beliau orang kaya, alhamdulillah. Cuma jangan ngajari anak, nak kau nak udah yatim, kau cari aja janda kaya ya nak ya. Ya jangan, itu lain lagi ceritanya.
Tapi Pak, artinya apa? Nabi itu ternyata ditakdirkan Allah ya itu mendapatkan istri yang usianya 40 tahun. Nabi berusia 25 tahun. Tapi pertanyaannya, kekayaan Siti Khadijah itu digunakan untuk apa? Untuk berdakwah. Bukan untuk berfoya-foya, tidak. Bahkan habis harta Siti Khadijah itu untuk memperluas dakwah. Di Mekah berdakwah cuma dapat 50 orang, padahal udah 13 tahun berdakwah. Di Madinah lah Nabi 10 tahun berdakwah, mengubah peradaban dunia. Jadi kalau ditanya, Nabi itu membentuk peradaban itu susah-susah. Makanya Bu, ajarin anak-anak ini jangan seneng aja. Ibu kadang-kadang tuh lah mengkein anak. Minta ini kasih, minta ini kasih, minta ini kasih. Terakhir anak ibu kemandiriannya nggak ada. Saya setuju dengan mama saya dulu. Asalkan minta uang jajan, nggak ada. Mak jajan, mak nggak ada. Jajan, mak bodoh nanti kau. Nah, diem. Akhirnya beruntung saya karena dibilang kayak gitu, nggak punya jajan. Asalkan sekolah Bu, rasanya jangan keluar main, jangan keluar main, jangan keluar main. Kenapa? Karena kalau keluar main nggak ada duit, ya kan? Nah, orang itu kan punya duit, awang enggak. Ya, tapi kalau jajannya banyak kali, pikirannya apa? Keluar main, keluar main, keluar main. Ya, asik-asik istirahat aja pikirannya. Kok lama kali lonceng ya, katanya. Ya, aku nengok muka ibu itu udah kayak lonceng, katanya kan. Udah pening awak. Ya, anak nih Bu. Sekarang saya tanya sama mama saya, Mak, betulnya Mak, dulu mama enggak ngasih kami uang jajan karena takut kami bodoh. Jawaban mama, iya nak, betul. Tapi sebenarnya yang utama bukan itu. Loh jadi mama memang nggak ada duit nak, katanya. Nah itulah. Tapi orang tua dulu membungkusnya paten, ya kan Bu? Kalian jangan duduin bantal, nanti bisulan. Padahal nggak nyambung itu, ya kan? Mana dan duduin bantal bisulan. Kalau memang betul, cobalah kita tes. Ini ambil bantal semuanya, duduin bantal semuanya. Siapa yang bisulan? Kalau ada 100 orang ini hadir, duduin bantal semuanya, yang bisulan cuma 2 orang, berarti memang yang 2 itu kebanyakan makan telur. Ya, makanya dia bisulan. Ya, nggak ada tuh Pak, cuman orang tua dulu mau ngajarin gini, itu bantal untuk kepala, jangan kau pakai untuk punggung. Kan gitu. Ya, itulah hebatnya orang tua dulu. Makanya Bu, kami alhamdulillah dari kecil itu diajari mandiri. Ya, kau kalau mau dapat duit kerja, gitu. Makanya dulu saya SD itu bawa ini Pak, jagung Bu, jagung rebus yang baru direbus, dimasukkan ke baskom, diletak ke kepala awak. Jalan pergi sekolah, jagung rebus, masih panas-panasnya, jagung rebus. Makanya kawan-kawan nanya, kau Ji, kenapa ya kok pinter kali, asik kau aja yang ranking 1. Ku bilang lah, kayak mana lah nggak pinter aku, tiap pagi kena rebus kepalaku. Nah, makanya ya kan, nah, udah. Iya, apa nggak ini? Nah, jadi Bu, kalau seandainya ibu mau anak ibu pinter, tolong. Bukan direbus kepalanya. Ya, diajari anak itu biar ngerti dia kayak mana ikhtiar untuk jadi orang sukses itu. Ya saya alhamdulillah Bu. Ya, di atas saya, kakak-kakak saya itu rata-rata ada yang tamat SMP, ada yang SMA, tapi tak ada yang kuliah. Saya ke Medan itu udah dihinai orang di kampung. Kata orang kampung tuh, tengok si Puji udah miskin, sosokan kuliah di Medan. Mama saya netes air matanya dengar kalimat itu. Ayah saya juga ikut sedih. Saya hanya bilang, Mama, Ayah nggak usah sedih. Yang penting Mama, Ayah doakan Fuji supaya di Medan bisa hidup. Mama nanya, Nak, nanti kau di Medan tinggal di mana? Makan kau kayak mana, Nak? Uang kuliah kau siapa yang bayar? Udah lama, nggak usah dipikirin. Yang penting Fuji bisa di Medan, alhamdulillah. Saya Bapak Ibu di Medan tinggal di masjid 6 tahun. Ya Allah, begitu tinggal di masjid Bu, 6 hari pertama nangis saja kerjaan saya. Kenapa kok nangis saja? Cengeng kali Pak Ustadz ini. Bukan cengeng, memang keadaan. Biasanya saya kan sama orang tua. Ini udah nggak biasa pisah gitu loh. Ini pisah nggak ada orang tua. Awak sedih aja bawaannya. Yang kedua, biasanya aku makan 3 kali sehari. Ini udah 6 hari itu nggak makan aku.
Apa nggak sedih lah aku ya Allah? Kok banyak lah orang yang tega kali ya Allah. Ya aku nggak makan 6 hari ini. Udah, setiap hari Pak saya berdoa kepada Allah. Yang doa saya ingat kali nggak pernah saya tinggal. Doanya apa Pak Ustadz? Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kenduri malam ini ya Allah. Kalau ada yang kenduri, alhamdulillah dapat nasi berkat. Dapat nasi berkat Bu. Dulu kan masih jadi jamaah biasa 1 bungkus. Udah jadi tukang doa 2 bungkus. Sekarang aku ini udah jadi ustadz disuruh doa lagi, berarti 3 bungkus. Ya kalau malam ini aku nggak tahu lah entah jelas atau enggak. Ya. Ya, tapi Bapak Ibu, maaf ya. Begitu saya dapat nasi berkat 1 bungkus saya buka. Ada sayur-sayuran yang bakal basi, kalau nggak dihabisin akan saya habisin. Tapi kalau ada ayam goreng, ayam semur, ayam sambal, maka saya potong-potong jadi 3 untuk 3 hari kemudian. Itulah hidup saya dulu. Makanya saya ingat kali lagunya Si Tegar. Ya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku dihina, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Tuh, setengah tahun saya ke kampus, itu jalan kaki separuh, naik odong-odong separuh. Habis itu saya naik sepeda Bu, setengah tahun juga. Waktu saya naik sepeda, kawan-kawan saya di kampus tuh, kalau saya naik sepeda ngelak cewek-cewek cantik tuh Bu sama aku Bu. Ya kenapa? Karena sepeda aku asik lolos-lolos saja. Ya orang tuh ngelak dan takut kena tabrak. Ya orang tuh ngelak sama aku biarin aja. Dalam hatiku ngomong, ingat ya, hari ini kalian menjauhi aku, suatu saat kalian akan menyesal karena sudah menjauhi aku. Alhamdulillah Pak, S1 saya beasiswa dari Telkom dan Indosat. S2 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama. S3 saya dapat beasiswa Bludak. Ya, dari Pancabudi dapat, dari Kemenristekdikti dapat, dari Pemkab Asahan dapat, dari Pemprov Sumatera Utara juga dapat. Wih membludak. Tamat S2 menjelang S3 saya nikah dengan istri saya yang sekarang ini, yang bisa menerima saya apa adanya, bukan karena ada apanya. Walaupun awalnya mereka dia nggak yakin sama saya. Ya, kenapa waktu mau saya lamar tuh Bu, dia nongolin aku dari atas sampai bawah. Ya, dalam hatinya ini mah desu ini. Masa depan suram. Ya, karena saya waktu itu penjaga masjid, Pak. Bayangkan anak ibu gadis dilamar sama penjaga masjid coba. Ya kan? Nah, yang ngelamar penjaga masjid, dia pun udah mulai oyong. Ya. Tapi saya meyakinkan dia, saya bilang apa, Dek? Jangan lihat abang hari ini ya, Dek. Lihatlah abang beberapa tahun yang akan datang. Hidup ini, Dek, seperti roda berputar. Iya, Bang. Adik tengok hari ini abang di bawah kan, Dek? Iya, Bang, di bawah kali pun katanya. Ya. Nanti Dek kalau kita udah nikah, abang akan kerahkan seluruh energi kehidupan abang. Abang akan putar roda kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan berada di atas. Amin. Akhirnya menikah kami. Begitu nikah Bu, acara nikah, saya undanglah cewek-cewek yang dulu ngelak-ngelak sama aku itu. Undang, begitu kuundang datang orang tua Pak malam. Begitu nengok kami di atas pelaminan, ku tengok wajah-wajah mereka rata-rata penuh dengan kesedihan. Bahkan saya tengok hampir ada yang meneteskan air mata. Kenapa Pak Ustadz? Nggak kebagian daging. Dalam hatinya mak nyumbang limpul dapat telur. Nggak balik modal. Ya. Ya. Tapi ya udahlah. Iya. Tapi memang begitulah kehidupan. Nah sekarang alhamdulillah Bu, maaf ya Bu, ini cerita untuk motivasi bukan untuk menyombongkan diri. Tapi cerita ini sekarang saya berada di mobil, nyetir mobil, kemudian saya tengok istri saya tanya sama dia, Umi, dulu waktu sebelum nikah sama Abi, apakah Umi pernah menyangka bahwa kita akan seperti ini? Jawaban dia, sikit pun tidak pernah menyangka. Ini adalah takdir Allah. Dan alhamdulillah semuanya berubah. Bapak Ibu, begitulah perjuangan itu ya.
Sekarang saya alhamdulillah dikasih amanah sebagai dekan Fakultas Agama Islam dan Humaniora di Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya, dan saya kebetulan, maaf sekali lagi promo, ya kan. Nah, saya sekarang ini sebagai Direktur PT Lentera El Fuadi Tour and Travel. Saya punya travel umroh. Ya, jadi kalau ada yang mau umroh, jangan lupa hubungi saya. Ya, ada. Dan saya sekarang sedang berikhtiar untuk bisa menjadi guru besar alias profesor. Jadi mudah-mudahan ini menjadi catatan perjuangan. Rasul mendakwahkan Islam itu, Bu, ya, memberikan contoh bahwa perjuangan itu enggak ada yang manis. Perjuangan itu pahit. Dan itulah yang harus kita ini. Jadi kita Bapak Ibu jangan mau jadi orang senang aja, tapi enggak siap untuk susah. Kadang-kadang banyak orang kan kayak gitu. Kadang sedih saya nengok anak-anak gadis sekarang nih. Saya ngajar, nggak saya sebut nama kampusnya, bukan berarti hanya di Pancabudi. Tapi saya ngajar, saya tanya sama anak-anak itu mahasiswi yang perempuan. Kalian nanti kalau mau cari suami yang kayak mana? Jawaban mereka rata-rata hampir sama. Kami Ustadz kalau mau cari suami yang sudah mapan lah Ustadz. Katanya. Aku mikir. Kalau mereka nyari yang udah mapan, kira-kira anak lajang, hidupnya udah mapan atau belum? Berarti yang mapan siapa? Om. Nah. Iya, karena anak gadis sekarang ini mikirnya yang gampang aja. Kayak mana aku hidup ini nggak jadi pikiran, ya kan? Hidupku senang, mana mau orang tuh menderita. Itulah Bu yang salah didik kita itu, Bu. Bagus kita didik anak kita, nak, biarlah kau sama penjaga masjid, nak. Yang penting hidupmu mulai dari nol, kayak di SPBU itu, nak. Ya, mulai dari nol ya Bang, ya. Ya, itulah. Payah Pak nyarinya. Cobalah ibu aja lah. Kalau ada yang ngelamar anak gadis ibu, yang satu kerja di Pertamina, yang satu penjaga masjid, yang mana yang ibu terima? Udahlah, ngaku aja lah. Ya Pak Ustaz ini nanya kayak gitu ya, jelaslah Pertamina. Ya, rupanya kerja di Pertamina jualan es di situnya dia. Ya, kerja di mana Bang? Pertamina. Wih mantap ya. Mana? Naik mobil pula ya kan? Makin yakin. Rupanya kerja di Pertamina jualan es di situ. Ya, dan mobilnya ngerental namanya. Pandai kali dia ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjuangan. Dakwah ini pun perjuangan Pak Ketua. Kalau Pak Ketua tadi bilang ini mau bangun ini, alhamdulillah, ini rencana yang baik. Ingat, setiap rencana yang baik pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ini membangun musola, ini adalah menolong agama Allah. Dan ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang hadir hari ini, semangat ketua BKM kita ini harus didukung dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan semangat, minimal semangat. Yang kedua doa, yang ketiga kalau ada rezeki jangan lupa dialirkan ke musola ini. Kalau musola ini terbangun dengan indah, yang senang siapa? Kita semua kan? Kompleks mencirim, geria mencirim, minimalis. Punya musola, jarang-jarang di dunia ini musola tingkat 2. Bukan di Indonesia Pak ya, di dunia. Ya, makanya aku nengok, iyo keren kali musola nih, ya kan? Tingkat 2, bayangkan. Ya, musola tingkat 2, masjid yang biasanya tingkat 2. Ini musola tingkat 2. Di mana tuh? Geria mencirim minimalis. Nanti ku sampaikan di luar-luar sana. Ya, musola yang pada tingkatnya di sinilah dia. Itu dia. Ya serius ini. Ya, di mana musola yang ada tingkat-tingkatnya? Saya baru ini jumpa. Ya, aku kata dia entah mau jadikan masjid gitu. Rumah tetap musola juga. Ya, bawah ini mau dijadikan apa? Tempat-tempat acara, nggak apa-apa, ini bagus. Jadi kalau ada yang haid, ada yang ini masuk kemari pun nggak ada masalah. Kalau udah yang di atas itu nanti yang tempat sholat kan diperdebatkan ulama, kan gitu kan Bu?
Udah, ibu pun tadi udah nawarin. Kalau mau pesta, udah di sini main. Sini. Itu kan ada kamar tuh. Nah, itu untuk pengantin. Nah, jangan security pula di situ. Udah, di sinilah dia. Enggak apa-apa, Pak Ustaz, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman jangan lupa lah biaya sewanya. Ya kan? Biar agak lumayan sedikit musola nih, ya kan? Ada penghasilannya. Ya kan, Bu? Kalau seandainya kita punya musola, kemudian kita punya tempat untuk buat acara, kan alhamdulillah. Enggak menyebabkan macet di ini, enggak ada yang terganggu kan gitu. Alhamdulillah. Tapi ini perjuangan. Mencontoh Nabi yang penuh dengan perjuangan itu bahagian dari cara kita meneladani Rasulullah. Nah gitu dia. Kalau yang lainnya banyak. Kalau aku ceritakan nggak habis-habis ceritanya ini. YouTube-nya udah mau habis baterai itu kayaknya. Ya rekamannya. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, ya ini sekedar untuk mengingat-ingatkan saja bahwa hikmah di balik peringatan hari kelahiran Nabi ini sangat banyak. Tapi yang bisa kita sampaikan itu hanya sebatas 3. Pertama, ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah memancing semangat bersolawat kepada Rasul. Baru yang ketiga, mendidik kita, mengajari kita, mengingatkan kita bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tengok jam, udah 1 jam lebih aku ceramah. Ya, aku rasa udahlah ini aja lah ya kan. Nah, nanti kalau terlalu panjang kali, nggak diundang lagi. Nah, itunya. Udah capek aku dengar ceramah Ustaz, udah nggak usah diundang lagi lah. Ya, jadi kalau ini kan mudah-mudahan, bukan ngarep, enggak. Ya, nah, cuma kan ini BKM-nya profesional, 2 bulan ngundangnya. Apa nggak ngeri aku diundang 2 bulan ya kan? Ya, kan keren itu, berarti persiapannya matang. Dan insya Allah kita yang ada di sini bisa menerima ini dengan baik. Dan insya Allah kita bisa meneladani Rasul dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, lebih dan kurang saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.